harus berani melangkah, harus berani untuk kemajuan bangsa. Status sementara MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Gitu loh ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya, sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Jadi nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh ini harus disyukuri, ini bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini, yang melapor ini. Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita ya kan syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu loh. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh 2, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh akal sehat itu. So itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Nah, ini kan urusan tetek bengek, ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Gitu. Orang rebutan kekayaan sama, dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Ya. Kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu robbing. Gitu loh. Ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik kayak gitu. Maka akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap saudara-saudara datang ke sini dengan semangat, kita hidupkan ini akal sehat. Terlepas dari latar belakang kita masing-masing. Ya ketahuanlah ini Julius Ibrani kira-kira dukung siapa ini? Ya kan? Kelihatan Celestianus nih. Ya, kira-kira dukung siapa bisa dibaca, tapi nggak usah kita omongin. Kita bicara akal sehat aja di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu. Ini masing-masing berapa tadi? 10 ya? 10 ya? Nah, ini untuk ngecek ya, kami harus ngecek. Kepentingan hukum saudara ini apa? Berkaitan dengan ini, supaya ada reasoning. Jadi jangan sekedar mau cari panggung. Enggak lah, kalau cari panggung saudara enggak begitu. Cuma kan kita harus cek. Gitu loh, harus dicatat ini. Jadi bahan pertimbangan kami nanti. Karena yang kita mau dalam tanda petik adil ini bukan orang sembarangan. Para negarawan, 9 orang pula. Nah, begitu. Jadi saya undang saudara mulai tolong dijelaskan ya, kepentingan hukum saudara ini apa? Ya. Ini kan berkaitan dengan legal standing. Harus dijelaskan. Anda harus menjelaskan bahwa Anda ini relevan, punya kepentingan, misalnya gitu. So itu kami harus pertanggungjawabkan waktu menilai ya bukti-bukti gitu.
Nah, jadi sebelum saya nanti beri kesempatan para anggota majelis, sebelah kiri saya Profesor Bintan Sarage yang sudah beberapa kali menjadi anggota Dewan Etik, ya. Kemudian satu sebelah kanan saya Bapak Dr. Wahidudin Adam yang di dalam PMK memang harus satu dari antara tiga ada hakim yang aktif. Inilah membedakan peradilan etika dan peradilan hukum. Nah, dalam peradilan etik itu campuran antara, ya kan, masalah internal, privat dan masalah publik. Maka digabung orang luarnya dua, tapi tetap harus ada orang dalam untuk check and balance. Nah, gitu ya. Jadi ini Pak Wahid ini hakim yang dari 9 itu paling sedikit dilaporkan. Nah, maka beliau ini dipilih oleh RPH MK, sedangkan beliau senior, ya kan, adalah yang sudah pengalaman di Dewan Etik sebelumnya. Saya nggak dilihat sebagai siapa-siapa karena saya ini pendiri MK. Saya pendiri DKPP, saya pun mempelopori peradilan etik terbuka. Dan untuk saudara ketahui ini ruangan ini kami yang bikin dulu. Makanya saya nostalgia juga ke sini nih. Ah, begitu ya. Jadi saya mau mulai dari sini. Barangkali Pak Petrus dulu. Tolong dijelaskan, nggak usah substansi dulu ya. Kan kita baru klarifikasi nih. Nah, Anda dikasih kesempatan lah, kira-kira 5 menit gitu. Ya, paling lama 10 menit. Silakan. Jadi kepentingan pelapor dari Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, yaitu karena kami melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam waktu hampir 1 tahun ini berada dalam posisi terutama Hakim Ketua Profesor Dr. Anwar Usman berada dalam posisi tidak bebas, tidak merdeka, bahkan lembaga ini pun menjadi tidak merdeka karena setiap kali ada uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu salah satu pihak yang ada di dalam setiap perkara itu adalah Presiden. Sementara dengan hubungan seperti itu, baik lembaganya maupun 9 hakim konstitusi itu seperti berada dalam keadaan tidak bebas. Padahal salah satu mahkota yang terpenting dari hakim-hakim yaitu adalah kemandiriannya. Jadi kami melihat bahwa kemandirian atau kebebasan hakim konstitusi ketika berhadapan dalam perkara uji undang-undang, terlebih-lebih perkara yang menyangkut perkara 90 yang kemarin sudah diputus, itu syarat dengan hubungan nepotisme, atau boleh dikatakan salah satu hakim konstitusi yang atau hakim terlapor berada dalam hubungan keluarga semenda yang menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dia harus menyatakan diri mundur. Begitu juga pihak pemberi keterangan, dalam hal ini ada perwakilan dari Presiden, tetapi juga tidak pernah menyatakan keberatan dengan hubungan seperti itu. Jadi kami melihat posisi seperti itu, maka kami berkepentingan supaya Mahkamah Konstitusi harus betul-betul dalam keadaan merdeka dari segala campur tangan atau pengaruh apapun. Begitu Pak, terima kasih. Baik, itu kan substansi perkaranya. Tapi Anda ini sebagai apa ini tadi? Perekat Nusantara. Kaitannya dengan perkara ini apa begitu? Itu tolong dijelaskan. Nah, kan bisa aja masing-masing ini punya latar belakang. Ya, saudara ini kan pengacara terkenal dulu, pembela TPDI. Ya. Nah, ini di dalam Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 itu memberi landasan kepada perorangan atau kelompok masyarakat atau lembaga untuk boleh melakukan sebagai pelapor terkait dengan dugaan pelanggaran etik oleh seorang hakim konstitusi. Karena kami ini adalah kelompok masyarakat yang satu profesi, yaitu profesi pengacara, ya kami ambil posisi itu untuk menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran etik. Jadi bukan bukan organisasi kayak Pradi gitu ya? Bukan. Ini cuma kumpulan para advokat. Ya.
Oke, terima kasih. Nah, yang kedua saya lanjutkan, Pak itu apa yang di depan di meja saya ini, saya sebut aja dulu Pak Denny, integrity. Saya silakan, apa kepentingan hukum saudara? Atau ibaratnya kalau judicial review, apa kerugian konstitusional saudara itu dengan persoalan etika ini? Apa saudara sebagai caleg atau sebagai lawyer, apa sebagai profesor? Ini kan campur aduk nih. Bagaimana? Silakan. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta seluruh hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan suara saya terdengar. Izinkan kami menyampaikan Yang Mulia, tentu dalam peraturan MK-nya dikatakan perseorangan, kami mewakili perseorangan saja Yang Mulia, yang memiliki kepentingan langsung. Sedikit Yang Mulia, mohon diberi kesempatan. Tentu kami punya latar belakang sebagai pengajar hukum tata negara, advokat, juga pernah punya lembaga yang bergerak di bidang concern di bidang praktik mafia hukum atau mafia peradilan. Kami pernah aktif di Indonesian Court Monitoring. Kami juga pernah mendapat amanah untuk menjadi sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Poinnya apa? Poinnya kami selama ini selalu punya concern atau perhatian dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman kita agar tidak diintervensi dengan mudah oleh dua tadi yang Ketua sampaikan, kekayaan dan kekuasaan. Dan selain itu Yang Mulia, kami pada saat yang sama sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Kongres Advokat Indonesia. Dan di dalam jawaban kami menyatakan bahwa salah satu alasan kami melakukan langkah-langkah advokasi publik terkait dengan yang disampaikan putusan MK sistem pemilu yang tertutup atau terbuka adalah karena kami melihat perlu kontrol yang lebih efektif kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya lewat publik. Dan dalam jawaban itu kami juga menyampaikan concern kami terhadap dugaan pelanggaran etika terkait pemeriksaan perkara syarat umur Capres dan Cawapres. Jadi kami punya kepentingan Yang Mulia untuk menguatkan jawaban itu, untuk menguatkan bahwa apa yang kami sampaikan dalam jawaban kami dalam pemeriksaan kode etik itu punya dasar. Salah satunya juga dengan mengatakan memang perlu ada kontrol yang lebih efektif karena kami mewakili publik dalam artian tidak punya posisi di kelembagaan negara, maka kami menggunakan kesempatan untuk menyampaikan aduan ini sebagai salah satu penguat daripada apa yang kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara etik yang sedang kami jalani Yang Mulia. Kira-kira demikian. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Cuma kan kita ini banyak status ini ya. Kalau misalnya ditanya untuk kepastian, kan kita membicarakan konflik kepentingan. Saya juga dipersoalkan orang ini, saya kan anggota DPD, anggota MPR. Makanya saya semula nggak bersedia ini. Cuma saya diyakinkan nggak ada konflik kepentingan karena Pak Jimli tidak nyalon lagi untuk pemilu yang akan datang. Saya sudah tobat masuk DPD itu. Nah, jadi saya bilang DPD ini sebaiknya kita bubarkan saja nih, ya kan? Nah, tapi itu soal lain ya. Nah, artinya tidak ada konflik kepentingan karena saya tidak nyalon lagi sehingga nanti waktu perselisihan hasil pemilu nggak ada masalah. Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang.
Saya sebagai pendiri nggak tega. Maka saya bersedia ini. Nah, kalau bisa Anda ini harus pasti profesor, advokat, apa caleg. Terima kasih Yang Mulia. Dalam Ya, gimana? kesempatan ini kami, betul Yang Mulia, pertanyaan yang sangat penting. Dalam kesempatan ini kami menggunakan klausul sebagai perseorangan Yang Mulia, yang concern dengan persoalan tata negara, dan tentu saja juga sebagai advokat, karena tadi terkait aduan kami di Majelis Etik Kongres Advokat Indonesia Yang Mulia. Perseorangan yang sekarang menjadi advokat Yang Mulia. Ya dia ngotot, dia nggak mau nyebut calegnya itu dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting perorangan warga negara bernama Profesor Denny Indrayana, ya kan, mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Walaupun nanti di statusnya itu kan bisa dijelaskan who is who-nya. Nggak apa-apa, ini kan kita terbuka aja, kita kan pakai akal sehat aja ini. Jadi bukan kasak kusu ini. Ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Denny.